Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Purwo. Kali ini saya akan membahas tentang waktu. Manajemen waktu. Apa sih waktu itu? Waktu adalah waktu itu ya saat ini, maksudnya kesempatan waktu. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Waktu sama dengan juga uang, waktu juga kesempatan, waktu juga sama dengan peluang. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Terapkanlah manajemen waktu sebaik mungkin. Jadi kalau Anda masih banyak kesempatan waktu, ya manfaatkanlah sebaik mungkin. Kalau Anda masih muda, misalkan waktu belajar, ya belajar maksimal mungkin. Kalau Anda baru mulai usaha, misalkan, ya usahakan waktu yang efektif, tepat waktu, dan disiplin waktu. Apa sih tepat waktu? Tepat waktu itu usahakan kita misalkan janjian sama orang itu tepat waktu. Jangan janjian jam 10, ya jam 10 sudah ada di tempat. Kalau misalkan janji, misalkan deadline pembayaran misalkan tanggal 10, misalkan ya tanggal 10 itu dibayar. Nah, dengan disiplin waktu kita akan dipercaya orang, kita akan mudah dipercaya, baik itu masalah pembayaran atau masalah apapun. Misalkan kita melamar pekerjaan, jadwal interview misalkan jam 12, ya jam 12 itu sudah harus di tempat. Usahakan disiplin waktu, karena disiplin waktu itu akan mencerminkan kepribadian kita. Bagaimana kita menghargai waktu, orang juga akan menghargai kita. Misalkan orang akan mempercayakan kepada kita investasi berapa gitu, jangka waktu kita misalnya setahun, ya setahun kita kembalikan dananya, orang akan percaya lagi. Misalkan orang mau investasi lagi ke kita, ya percaya. Misalkan orang mau minjemin modal kita, ya percaya. Misalkan kita pinjam ke bank kan, misalkan jangka waktu 2 tahun diangsur setiap tanggal 30, ya usahakan setiap tanggal 30 kita sudah bayar. Dengan begitu, misalkan kedepannya kita minjem lagi, kedepannya kita mengajukan pinjaman lagi atau mengajukan tambahan modal lagi, kita akan mudah karena kita sudah dipercaya. Waktu kita pembayarannya sudah sangat tepat, ya, sudah sangat bagus gitu loh. Waktu juga bisa diartikan sebagai kesempatan. Kesempatan artinya kalau dalam dunia pendidikan, waktu juga kesempatan untuk belajar sebanyak-banyaknya, kesempatan untuk menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, dalam dunia bisnis, kesempatan yang bagus untuk membaca peluang. Jangan sia-siakan waktu Anda untuk mencari peluang. Kalaupun ada peluang, juga jangan disia-siakan waktu Anda. Selagi ada waktu, selagi ada peluang, langsung manfaatkan saja peluang itu. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, waktu juga kita artikan sebagai investasi. Kenapa saya bilang investasi? Karena walau waktu itu kita belajar itu kita jadikan sebagai investasi. Contoh kita kuliah 3 tahun, kita jadikan investasi. Selama 3 tahun itu kita mencari ilmu untuk kedepannya itu, supaya waktu bisa kita jadikan kesempatan. Misalkan kita ada pendidikan S1. Nah, selagi kita menjalani kuliah, kita harus jadikan waktu itu seefektif mungkin dan sebanyak mungkin ilmu yang harus kita dapatkan. Suatu saat kita lulus pendidikan, misalkan S1, ada kesempatan,
Nah, waktu itu kita jadikan kesempatan. Waktu ada kesempatan lowongan kerja, misalkan lowongan kerja di perusahaan A membutuhkan S1. Nah, waktu yang kita jadikan investasi tadi bisa kita jadikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, misalkan pekerjaan yang profitnya, yang gajinya lebih besar misalkan. Nah, itu salah satu contoh waktu adalah kesempatan. Nah, dalam dunia bisnis sendiri, kalau waktu ada kesempatan adalah selagi kita masih ada waktu yang efektif mencari peluang, misalkan ada peluang ya otomatis kita langsung ambil aja, jangan sia-siakan waktu. Nah, untuk kalau dalam dunia sehari-hari, waktu adalah harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Contohnya waktu kita masih muda, kita harus kerja, terus ibadah yang banyak-banyak kali itu yang kalau berhubungan dengan agama ya kita harus banyak beribadah, rajin beribadah, misalkan masih muda. Nah, kalau sudah tua kan sudah agak susah, lamban, terus udah sakit-sakitan. Nah, itu misalkan waktu dalam bidang agama, maksudnya dalam spesifik agama. Nah, kalau dalam spesifik sosial ya waktu adalah bagaimana kita bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Contohnya kita bergotong royong, kerja bakti, bersosialisasi dengan tetangga, itu adalah waktu sosial. Nah, kalau waktu dalam bisnis ya kita misalnya dalam waktu bekerja, misalnya kita sebagai karyawan ya lebih baik waktu itu kita disiplin, berangkat nyampe kantor tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Itu akan mempengaruhi kinerja kita di mata atasan, atau akan menambah kepercayaan diri kita untuk selanjutnya di jenjang karir kita selanjutnya, maksudnya gitu. Semoga Anda bisa lebih menghargai waktu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.